Okay, why don't we begin with a word of prayer? I'll ask you to join me, please. Loving Father in heaven, we thank you for the Sabbath day. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas hari Sabat ini. Thank you for everyone that is gathered here today in the name of Jesus. Terima kasih atas kehadiran mereka yang berkumpul saat ini dalam nama Yesus. Please bless our fellowship and bless our study and the message. Berkati persekutuan ini, berkati pekabaran, berkati kami semua. Help us to be drawn closer to you as a result. Tarik kami lebih dekat kepadamu sebagai hasilnya. We thank you in the wonderful name of our Savior Jesus. Terima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. The title of our study is Six Chains to Break. Judul pekabaran kita Sabat pagi ini adalah 6 rantai untuk dipatahkan. We will look at 6 chains of things that we carry that we need to leave behind. Kita akan melihat 6 hal yang sering kita bawa-bawa dan harus kita tinggalkan. Many times when people make a New Year's resolution, it's this time of year, these resolutions don't last. Umumnya orang pada tahun baru sering membuat resolusi, dan biasanya resolusi-resolusi ini tidak diselesaikan. And the reason why they don't last many times is because we carry things from the previous year or years. Dan umumnya kenapa tidak bisa diselesaikan atau dituntaskan atau dicapai, itu oleh karena kita masih membawa hal-hal dari tahun lalu atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Things that we shouldn't carry, but we are so wrapped up with them, they are like chains. Kita seharusnya tidak membawa, tetapi oleh karena mereka sudah seperti rantai yang mengikat, mereka akhirnya terbawa. Here is how the Apostle Paul talks about this in Philippians 3, verses 13 and 14. Berikut Rasul Paulus menyatakannya dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. In order to press forward, we have to forget the things that are behind. Untuk kita dapat mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita, kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. We carry things in our habits, in our thought habits that we shouldn't keep holding on to. Kita sering membawa kebiasaan kita, kebiasaan berpikir kita, yang seharusnya tidak, tapi kita masih bawa dan bahkan pegang. These patterns of thinking enslave us and keep us in a predictable cycle. Pola pikir ini memperbudak kita, yang mana akhirnya kehidupan kita seperti berputar-putar dalam suatu lingkaran. And then we wonder, why am I finding it so difficult to keep my resolutions, to press towards the mark? Have you forgotten the things that you should? Tidak heran kita sulit untuk maju ke depan, ya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, karena kita masih terbawa dengan apa yang dari belakang kita. Paul was repeating the words of Jesus in Luke 9:62. Lukas berkata dalam Lukas 9 ayat 62. Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. So this is a new year, but the question is not what are your resolutions. Ini adalah tahun yang baru, tetapi pertanyaannya adalah bukan apa resolusi kita. The question is, what are you bringing into the new year?
Pertanyaan bagi kita saat ini adalah apa yang kita bawa ke dalam tahun yang baru ini? And the more important question, what are you leaving behind in the past? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita tinggalkan di masa lalu. This is not just relevant for the new year and New Year's resolutions. Hal ini bukan sehubungan dengan tahun baru atau resolusi tahun baru. It's about any progress we want to make in life, to move forward, to meet goals. Tapi sehubungan dengan tujuan hidup kita untuk maju ke depan, untuk mencapai target-target. Jesus says if we keep looking back, if we keep being chained to the past, we are not fit for the kingdom to move forward. Yesus katakan bila mana kita terikat dengan masa lalu kita tidak bisa maju ke depan, kita tidak layak untuk kerajaan sorga. So today we want to look at 6 things that serve as chains that we need to break. Jadi sekarang kita akan membahas 6 hal yang telah menjadi rantai dalam kehidupan kita yang perlu kita patahkan. 6 is easy to remember because now it's the year 2022. 6 adalah angka yang mudah kita ingat karena sekarang adalah tahun 2022. So if you add that up, that's 3 2s is 6. That's why there are 6 easy to remember to leave behind. Ya, sebab dalam tahun 2022 ini ada 3 angka 2. 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga kita dapat mudah mengingatnya. Ada 6 yang harus kita tinggalkan di belakang. It's not just that they don't belong this year, they don't belong in our life altogether. We need to stop carrying these chains. Hal ini bukan hanya tidak perlu dibawa tahun ini, tapi juga dalam hidup kita tidak perlu dibawa. Kita harus hentikan, harus patahkan rantai-rantai ini. The first one is negative self-talk. Yang pertama adalah membicarakan tentang diri sendiri secara negatif. Here is 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. Berikut ini adalah 2 Korintus 10 ayat 5. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Are your thoughts captive to Christ? Adakah pemikiran kita tertawan kepada Kristus? Or do you engage in negative thinking that puts you down? Atau adakah kita terbawa dengan pola pikir negatif yang membawa kita akhirnya jatuh? It says here that every thought counts. We need to bring every thought under control. Dikatakan di sini segala pikiran kita harus ditaklukkan. Now, what do I mean by negative self-talk? Apakah yang dimaksudkan dengan pembicaraan tentang diri secara negatif? It's what we say to ourselves in our minds, how we think about ourselves. Itu adalah sesuatu yang kita katakan kepada diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan tentang diri kita dan katakan kepada diri kita. Some people anticipate the worst. Something bad happens and they start thinking their day is ruined. It's going to be a disaster. Ada orang yang berpikir yang paling buruk dalam hidupnya, sehingga dia bersiap akan sesuatu yang buruk dan merupakan suatu bencana. Sometimes we magnify the negative aspects of a situation and we minimize the positive. Seringkali juga kita memperbesar situasi negatif dari kondisi kita dan mengecilkan situasi yang positif. Sometimes we blame ourselves when something bad happens to us. We say, it's my fault. I brought it upon myself. Kadang-kadang juga kita menyalahkan diri kita atas sesuatu yang terjadi. Kita menyalahkan diri karena itu kita rasa kita yang buat. Or thinking of yourself as a failure. Atau menganggap diri kita adalah suatu kegagalan. How about always comparing yourself to others? Lalu tidak jarang juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Don't adopt Satan's thoughts and words and make them your own. Jangan adopsi
pemikiran dan perkataan setan menjadi bagian kita. He is the accuser of the brethren. Join him. Setan adalah pendakwa saudara-saudara kita. Jangan bergabung dengan dia. Monitor your thoughts and your self-talk. Pay attention to your own thinking. Perhatikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan tentang diri kita. Replace the negative with good, positive thoughts. Ganti yang negatif dengan pemikiran yang positif dan baik. David says it this way in Psalms 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Daud menyatakannya dalam Mazmur 19 ayat 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. What you think of a lot influences your course and your direction. Apa yang kita pikirkan berpengaruh terhadap arah kehidupan kita dan tujuan hidup kita. Tell yourself what God says about you in His Word, not what Satan says. Nyatakan kepada diri kita apa yang Allah nyatakan atau katakan tentang diri kita. Jangan yang dari setan. The Bible says that as a man thinks in his heart, so is he. Buku Amsal dalam Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. And to a large degree, negative self-talk stems from a preoccupation with oneself. Dan seringkali pola pikir dari yang negatif ini muncul dari hal-hal yang terdapat dalam diri sendiri. Where is your mind focused? Is it on you all the time, all about you? Di mana pikiran kita berpusat? Apakah semuanya tentang diri kita? We have a Bible example that actually struggled with this point, and that's in the story of Elijah. Kita punya contoh dalam Alkitab, yaitu tentang kisah Elia. Elijah ran away from Jezebel in a state of discouragement and despair. Kita tahu Elia lari daripada Isabel karena takut dan putus asa. His thinking was so negative that he actually prayed and asked God to die. He wanted to die. Ya, saking khawatirnya dan takutnya dia berdoa kepada Allah dan minta mati. But God encouraged his servant Elijah, and God is doing the same for us today. Tapi Allah memberikan kepadanya kekuatan, motivasi, dan itulah yang Allah lakukan bagi kita hari ini. Here is what he says in Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Allah berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So fill your mind with God's thoughts about you instead of the negative self-talk. Ya, jadi ingat apa yang Tuhan nyatakan tentang kita daripada memikirkan hal-hal yang negatif tentang diri kita. Notice how else God encourages us in Hebrews 10 and verse 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Perhatikan apa yang buku Ibrani nyatakan tentang Allah memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. This is the confidence and assurance. This is our thinking that God wants for us. Be confident, not full of doubt and self-accusation. Inilah jaminan dan kepastian yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pola pikir kita, mempunyai keyakinan dan kepastian. That's number one. Itu nomor satu. We need to leave that behind, this negative self-talk and negative thinking. Jadi kita perlu tinggalkan pembicaraan atau pemikiran negatif tentang diri kita. Number two is
the chain that we need to leave behind is unfinished tasks. Rantai kedua yang perlu kita patahkan adalah pekerjaan yang tidak selesai. Or in other words, the habit of starting something and not finishing it. Atau dalam kalimat lain, adalah suatu kebiasaan memulai sesuatu tetapi tidak menyelesaikannya. Whether it's for yourself or others. Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Many times we have a habit of leaving things undone. Kita seringkali mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu belum selesai. We work on different things, we start different projects, and we don't follow through and finish some tasks. Kita melakukan banyak hal, beberapa kegiatan, kita tidak menindaklanjutinya dan tidak selesai. Here's how the wise man puts it. Ecclesiastes 9:10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Perhatikan apa yang orang bijak sampaikan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Finish your tasks diligently. This is what the wise man is saying. Sang orang bijak menyatakan kepada kita bahwa selesaikan pekerjaanmu dengan rajin. And you can start with the little things. They actually make up the big things. Dan kita mulai selesaikan hal-hal yang kecil dulu, karena itu akan nantinya menjadi hal-hal yang besar. Get into a habit of following through with your tasks rather than leaving so many things unfinished. Biasakan untuk memulai suatu pekerjaan, melaksanakannya dan selesaikan, daripada banyak hal dikerjakan tapi nggak selesai-selesai. Sometimes our negative self-talk is about those things that we don't finish. Dan seringkali pembicaraan negatif tentang diri kita adalah mengenai hal-hal yang kita kerjakan dan tidak selesai. That's why the wise man also says in Proverbs 22:29, seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Itu sebabnya kembali orang bijak dalam Amsal 22:29 menasihatkan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. So choose wisely what tasks you commit to. Karenanya, pilih dengan bijak pekerjaan apa yang kita akan kerjakan. Be diligent. Don't overcommit. Jadilah rajin dan jangan berlebihan. Be careful what you promise yourself and others. Hati-hati dengan apa yang kita janjikan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. And expect obstacles. Dan bersiap untuk menghadapi tantangan atau kendala. But stick with it. That's what being diligent means. Tapi tetap kerjakan, karena itulah makna daripada rajin atau cakap dalam ayat ini. And this applies not just to the physical tasks, but also to the spiritual ones as well. Hal ini berlaku bukan hanya kepada pekerjaan-pekerjaan fisik, tetapi juga dalam kerohanian. It's a principle to adopt. Adalah suatu prinsip yang harus kita adopsi. When God finished creation, he saw that everything he did was very good. Pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, pada akhirnya dia berkata, sungguh sangat amat baik. Jesus says about the plan of salvation, he has finished the work which God gave him to do. Demikian juga waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, dikatakan dia telah menyelesaikan pekerjaan yang Allah telah berikan kepadanya. So that's a great example for us to follow, both of those examples right there. Itulah contoh-contoh yang sangat baik yang perlu kita ikuti. So leave behind the habit of not following through with tasks. Jadi tinggalkan kebiasaan tidak menyelesaikan pekerjaan. There is a certain satisfaction and fulfillment in a finished job. Ada suatu rasa kepuasan bila mana kita dapat menyelesaikan suatu tugas. When God saw creation, he was very satisfied. He said, it is very good.
Seperti Allah pada waktu menyelesaikan pekerjaan penciptaan, dia katakan sungguh amat baik. Our third point or chain that we need to break and leave behind Rantai ketiga yang perlu kita patahkan dan tinggalkan is reacting in the moment. adalah bereaksi pada saat itu. Sometimes, or many times, we react quicker than a moment. Kadang-kadang bahkan seringkali kita bereaksi begitu cepat dibanding waktu itu. We respond, we get frustrated or get angry because something happened and we react. Kita berespon karena kita melihat sesuatu terjadi, kita langsung bereaksi saat itu dengan segera. Here is this advice and counsel from the wise man as well. Ecclesiastes 7:9. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of fools. Perhatikan nasihat kembali dari orang bijak dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. This is what the wise man is warning against. Inilah yang dinasihatkan oleh sang orang bijak kepada kita. He is warning against this hasty, reactive spirit. Amaran dia ini adalah kepada sikap kita yang tergesa-gesa, lekas-lekas marah. And usually a hasty reaction has to do with frustration or anger or being upset. Dan biasanya sikap lekas marah ini oleh karena situasi frustrasi kita atau emosi kita. And when he says here, anger rests in the bosom of fools, it means when emotions are high, thinking and logic is low. Dikatakan dalam ayat ini bahwa amarah menetap dalam dada orang bodoh, karena biasanya kalau orang marah, pola pikirnya sudah tidak bekerja, jadi terlihat seperti orang bodoh. In other words, you are not likely going to make wise decisions when you are angry and emotional and reactive. Artinya juga bahwa kita tidak akan membuat keputusan yang bijak bila mana kita lagi marah atau dalam sikap reaktif. You are more likely going to make foolish decisions. Dalam kondisi emosi atau amarah, kita akan lebih cenderung membuat keputusan yang bodoh. So instead of reacting in the moment, take time to take a breath and to think. Jadi daripada kita langsung bereaksi pada saat itu, kita ada baiknya bertenang diri, tarik nafas, dan berpikir. Proverbs 18:13 says, "He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him." Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Slow to speak, slow to wrath. Lambat berbicara, lambat marah. If you answer quickly before you hear, before you have enough information, it is a shame. Kalau kita menjawab ya sebelum semuanya dijelaskan dan marah, itu adalah suatu kebodohan dan celaan bagi kita. So take a breath, slow down, and listen. Jadi tarik nafas, bertenang, dan dengar. Don't jump to conclusions. That is very easy to do. Jangan langsung masuk kepada kesimpulan yang mana seringkali kita lakukan. The Bible tells us that God is slow to anger. Alkitab katakan Allah itu lambat marah. And the wise man says, he that is slow to anger is better than the mighty. Dan orang bijak berkata, mereka yang dapat menahan amarahnya adalah lebih hebat daripada orang yang perkasa. So you know the feeling when reactions and the emotions are welling up? Monitor how you respond. Jadi pada saat itu emosi sudah mulai memuncak, kita harus perhatikan bagaimana kita punya reaksi atau tanggapan. And take time, don't rush. See if you are taking the right action. Ambil waktu dan perhatikan apakah yang kita lakukan itu benar atau baik. Sometimes we hear things and we take them out of context. Kadang-kadang kita berbicara atau melakukan sesuatu yang di luar konteks. Sometimes we see things in our own narrow perspective and we miss
another person's perspective. Dan seringkali oleh karena situasi amarah itu kita hanya lihat perspektif kita saja dan tidak lihat pandangan yang disampaikan oleh orang lain. So don't react in the moment. Instead, listen, think, and respond. Jadi jangan bereaksi segera pada saat itu. Ada baiknya kita mendengar, kemudian berpikir, baru kita memberikan tanggapan. And a Bible illustration for this particular point is the story of Moses when the people upset him. Kisah mengenai hal ini adalah seperti Musa pada waktu bangsa Israel membuatnya marah. Notice how the Bible describes his response in Psalms 106:33. Because they provoked his spirit so that he spake unadvisedly with his lips. Mazmur 106 ayat 33 mencatat situasi itu dengan berkata, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. And Moses' sin was that he reacted because he was provoked and he made a poor choice when he reacted the way he did. Jadi inilah kejatuhan daripada Musa. Dia dipahitkan hatinya, dipancing istilahnya, emosinya, dan akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang teledor. As James says, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Karenanya Yakobus menasihatkan dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. That's a chain that binds many people. Ini adalah suatu rantai yang banyak mengikat banyak orang. Are you bound by that chain? Adakah kita terikat dengan rantai tersebut? Itulah pertanyaannya. Is this chain preventing you from fulfilling your resolutions and your goals? Adakah rantai ini menahan kita untuk mencapai atau menyelesaikan resolusi kita? Is the chain of reacting in the moment preventing you from pressing forward towards the mark? Adakah rantai ini menghalangi kita untuk maju ke depan, mencapai tujuan kita? Ask for God's help to break free from this chain. Minta akan kuasa daripada Allah, pertolongan dari Allah untuk kita bebas dari rantai ini. When we're talking about breaking free here, this is not something you do in your own power or because of your own will. Pada saat kita bilang bebas dari rantai ini bukan karena kuasa kita atau kehendak kita. Recognize your need and the problem and ask for God's help. Kita perlu pahami kebutuhan kita, kemudian masalah kita, lalu minta pertolongan dari Allah. And do everything in your power to fulfill your prayer in asking for God's help. Dan dengan kemauan kita yang gigih, kita minta untuk dapat kita tuntaskan, kita capai. What I mean by that is let your decisions and your actions be in harmony with your prayer, not in opposition to it. Yang mana artinya adalah apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang kita sudah doakan. Itulah makna untuk kita berusaha. Number 4, the chain of people pleasing. Yang keempat adalah rantai menyenangkan orang. People pleasing is doing what other people want you to do or expect you to do. Menyenangkan orang ini adalah melakukan sesuatu yang orang harapkan kita lakukan untuk kita lakukan. That is doing what you think will please other people and get you approval and acceptance with them. Yang mana adalah untuk kita dapat diterima oleh mereka. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk mereka senang dan akhirnya menerima kita. Is this how you make decisions in life, based on how people perceive you and how people will be happy with you? Adakah kita membuat keputusan dalam hidup seperti demikian, yaitu untuk melakukan sesuatu supaya orang senang dan akhirnya orang itu senang kepada kita? Many people are victims or slaves of this particular chain. Banyak orang yang menjadi
korban atau diperbudak oleh rantai yang ini. Paul in Galatians says the following, "For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ." Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 10, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Who do you seek to please the most? Others or God? Siapakah yang hendak kita senangkan? Apakah manusia atau Allah? Today, other people's opinions many times shapes our decisions. Seringkali sekarang ini adalah apa yang orang senang membentuk akan pola pikir dan keputusan kita. Look at a very good example today in social media, right? Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ini adalah media sosial. Social media, we get likes and shares and we feel happy, and if we don't, we feel sad. Are we just about pleasing people and getting their approval? Kalau kita lihat dalam media sosial, kalau banyak yang like atau share, kita senang. Kalau kurang, kita tidak senang. Apakah menyenangkan orang seperti itu atau mendapatkan persetujuan dari orang yang membuat kita bahagia? Stop living your life to try and get validation and approval from other people. Kita harus berhenti untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. It is a heavy chain. Itu adalah suatu rantai yang berat. We actually are to please God according to Thessalonians. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth our hearts. Kita dinasihatkan oleh Paulus untuk menyenangkan Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 4 berkata, "Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita." And this doesn't just relate to the gospel, it relates to everyday life. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan Injil, tapi juga dengan kehidupan kita setiap hari. After all, the gospel is to be revealed in our daily practice and behavior. Lagi pula, Injil tersebut harus nyata dalam kehidupan kita setiap hari. And many times, the desire to please people or be accepted by people prevents us from moving forward. Dan seringkali upaya kita untuk menyenangkan orang lain agar kita diterima orang lain menghalangi untuk kita maju. Notice how Jesus describes the unbelieving Pharisees. They had that very problem. Perhatikan apa yang terjadi kepada orang-orang Farisi yang tidak percaya ini, karena mereka mempunyai masalah yang sama. Notice what he says here in John 12. "Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God." Yohanes 12 ayat 42-43 menyatakan, "Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah." Even though it says here they believed, and yet their faith was not strong enough to counteract the desire to please men. Meskipun dikatakan sini mereka ini, para pemimpin ini percaya kepada Yesus, tapi mereka masih belum memiliki keberanian atau kekuatan yang cukup untuk berani melawan atau menentang, menyukakan manusia. We don't know the names of these people, like we know the names of the apostles who believed and were bold in the faith. Orang-orang yang seperti itu kita tidak tahu namanya, tidak tercatat dalam Alkitab nama-nama orang yang percaya tapi yang tidak berani ini. Tapi orang-orang yang berani, yang berdiri teguh, seperti rasul-rasul, itu tercatat dalam Alkitab. Notice how Jesus says this can get in the way of actually moving forward. It's a foundation for unbelief. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes atau yang Yesus katakan sebagai dasar
bagi kita yang tidak percaya ini. In John 5:44, how can ye believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? Yohanes 5:44, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Seeking honor one from another prevents you from truly believing. Menerima hormat dari orang lain akan menghalangi kita untuk percaya. That is, seeking the approval and acceptance of others and their good opinions of you and making your decisions based on that. Karena bila mana kita menerima hormat atau persetujuan dari seseorang atau disukai oleh seseorang, itu akan menjadi dasar keputusan kita. And if you remember the story in the history of Israel, when the apostasy happened at the base of Mount Sinai. Jika kita ingat akan peristiwa kemurtadan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. And the people came to Aaron and he was worried because of what they said and their opinion of him, so he followed their idea. Dan oleh karena dia khawatir dan takut akan apa yang bangsa itu bilang mengenai dia, akhirnya dia ikut apa yang bangsa itu mau. And a great tragedy happened as a result of that. Dan tragedi besar terjadi oleh karena hal itu. Beware of that chain. Hati-hati dengan rantai ini. The next one is number 5, and that is the guilt of your past. Rantai kelima adalah rasa bersalah dari masa lalu. Leave the guilt of your past that you are carrying behind. Kita perlu tinggalkan rasa bersalah masa lalu di belakang. I'm talking about the sins and mistakes that you have committed, but that you prayed and asked God to forgive you. Yang dimaksudkan di sini adalah kita seringkali berdoa atas kesalahan kita dan minta pengampunan dari Allah untuk mengampuni kita. Here is 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Accept God's forgiveness for your confessed sins and stop dwelling on the guilt of the past. Kita perlu menerima pengampunan yang telah Allah nyatakan kepada kita dan berhenti merasa bersalah akan kesalahan kita di masa lalu. Ongoing self-condemnation is a heavy burden and a curse. Karena rasa bersalah yang menghantui hidup kita, itu layaknya sebuah kutuk dalam hidup ini. Believe what God says. If you have confessed your sins, believe what follows. Kita perlu percaya apa yang Allah katakan, bahwa bila mana kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni kita. If God forgives you when you confess, you need to be able to forgive yourself. Sebab bila mana Allah mengampuni kita atas kesalahan kita, oleh karena itu kita juga perlu mengampuni diri kita juga. This is an area that many people secretly struggle with. Banyak orang bergumul dengan hal ini. They feel bad for things they've done in the past, and they constantly replay them in their mind. They feel guilty about them still. Mereka terbeban dengan kesalahan di masa lalu, dan itu terus-menerus berputar atau terpikir dalam pikiran mereka. But brethren, believe God's word. Not only does He forgive us our sins, but He cleanses us from all unrighteousness. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Rasul tadi, bahwa bila mana kita mengaku dosa kita, kita diampuni, bahkan kita dibersihkan, disucikan. Now, recognize that what you did is wrong. You've confessed it. Move forward and don't stay there. Jadi, begitu kita mengenali kesalahan kita, akui, terima pengampunan, dan maju. Jangan berhenti atau tetap di tempat itu. And it goes hand in hand with forgiving yourself is also to forgive others.
Hal ini juga bergandengan tangan dengan selain mengampuni diri sendiri, tapi juga mengampuni orang lain. Ephesians 4:32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Efesus 4 ayat 32 menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sometimes we find it very difficult to forgive others who have wronged us or wounded us. Seringkali kita sulit mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita. And we keep replaying and recreating and reliving the event of whatever happened to us. Dan kita oleh karenanya seringkali memainkan itu peristiwa berulang-ulang dalam pikiran kita. We need to let it go. Kita harus melepaskan. Unforgiveness is a very heavy burden to carry. Tidak mau mengampuni adalah suatu beban yang dibawa. And someone might say, well, brother, you don't know what this person did to me. Mungkin ada yang bilang, oh saudara, kamu tidak tahu apa yang dia buat kepada saya. And you're right, I don't know, but God does. Dan betul memang saya tidak tahu, tapi Allah tahu. And God says, forgive them as I've forgiven you. Dan Allah berkata, ampuni mereka sebagaimana aku mengampuni kamu. It's not easy, it's hard. Itu bukan hal yang mudah, itu susah. But unforgiveness is much harder and more destructive. Tapi tidak mau mengampuni lebih susah lagi dan bahkan menghancurkan diri orang itu. Forgiving someone doesn't mean you approve of what they did or that it was okay. Mengampuni bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia buat. And forgiveness is different to reconciliation. Dan mengampuni berbeda dengan berbaikan. Reconciliation happens when the person recognizes their wrongdoing and accepts your forgiveness. Perbaikan kembali adalah situasi di mana dia menyadari kesalahannya dan menerima pengampunan. But don't make your forgiveness conditional on a recognition on their part of wrongdoing. Tapi jangan membuat kita punya pengampunan itu bersyarat dengan cara mereka harus mengerti dan terima apa yang kita berikan atau pengampunan kita. That's why it's called forgive. Just give it away. You can't keep carrying it. Itu sebabnya dikatakan dalam bahasa Inggris forgive, kita harus berikan. Kita berikan di depan, bukan ada syarat dulu baru kita baru kasih. Ini langsung kita kasih. Holding on to unforgiveness is to hold on to the guilt of others. That's a heavy burden. Sebab bila mana kita menahan pengampunan tersebut, itu sama dengan menahan kesalahan orang lain dalam hidup kita, dan itulah suatu beban yang berat. And David experienced trauma and betrayal when you have difficult experience. He writes about it here in Psalms. Dan Daud mengalami trauma mengenai hal ini, dan dia tuliskan dalam buku Mazmur. Notice what he says. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn swords. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Mazmur 55 ayat 22-23, mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Cast it on the Lord. Serahkan kepada Tuhan. That burden, that trial, that difficulty, that trauma, that hurt and pain, give it to God. Jadi semua kekhawatiran kita, semua beban, pedih hati, serahkan semua kepada Tuhan. If you remember the story of Joseph, his own brothers sold him as a slave in Egypt. Kita semua ingat cerita tentang Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak ke Mesir. They basically banished him from his family, from his father, from his household. Mereka melenyapkan dia dari keluarganya, dari bapaknya, dari rumah tangganya. Joseph forgave them. Tapi Yusuf mengampuni mereka. And he told them when they finally met,
that what they meant for evil, God turned it for good. Dan bahkan dia katakan kepada saudara-saudaranya bahwa niat jahat mereka telah dibuat baik oleh Allah. So cast your burden of unforgiveness on the Lord. Jadi serahkan semua kepada Allah, semua hal-hal yang menjadi beban kita, termasuk tidak mau mengampuni. Number 6, our last one. Yang keenam, yang terakhir, The chain and burden of regrets. rantai penyesalan. I wish I did. I should have done. Seandainya saya lakukan, seandainya begini. And so many times in so doing, we live in the past that we cannot change. Hal itu membuat kita akhirnya hidup di masa lalu dan akhirnya tidak bisa berubah. Whether it be chances and opportunities that we missed and we regret them, Apakah itu tentang suatu kesempatan yang kita lewatkan dan akhirnya kita sesali? or the things that others did to us and we regret that, and there is this unforgiveness. So they're linked together. Atau apa yang orang lain buat kepada kita dan kita sulit ampuni. Dan itu sebabnya kedua rantai tadi itulah berkaitan. Let us live in the present, not in the wishful past. Mari kita hidup di masa sekarang dan jangan hidup di masa lalu yang penuh harapan. Let us recognize the opportunities of the present, not weep over the missed opportunities of the past. Mari kita bersyukur atas kesempatan saat ini, masa kini, bukan menangisi kesempatan di masa lalu yang kita lewatkan. Here's how God says it through Isaiah. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yesaya 43, 18-19 menyatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Leave the past with its missed opportunities behind. Focus on the present and what is to come. Tinggalkan semua kesempatan-kesempatan yang sudah kita lewati di masa lalu dan ambil akan kesempatan-kesempatan yang ada dan ke depan. I hear this all the time. So many people think, oh, if only that happened, if only I did the other thing, if only I had made that decision. And it's like they live in the past. Kita pastinya sering mendengar orang-orang yang berkata, aduh seandainya saya bikin ini, coba kalau tadi begini. Dengan itu akhirnya hidup di masa lalu. I should be married by now. I should have this by now. I should have that job by now. I should have this. I should have that. Let's live in the present, brothers and sisters. Bahkan ada juga yang berkata, aduh seharusnya saya sudah menikah, seharusnya saya ambil pekerjaan itu, saya harusnya bikin ini, bikin itu. Ya, kita tidak hidup lagi di masa lalu, saudaraku dalam Tuhan. Mari kita hidup di masa sekarang ini. Paul didn't keep looking at the past. He said, forgetting those things which are behind. Paulus tidak melihat ke belakang. Dia bilang, lupakan itu. Now, it's important to learn from the past. No doubt about that. Tapi jangan lupa, penting juga untuk belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. But take what you learn from the past and press forward. Look in front. Tapi ambil itu untuk kita maju. Lihat ke depan. Don't live in regret. Live in hope. Janganlah hidup dalam penyesalan, tapi hiduplah dalam pengharapan. Notice what Solomon says about thinking of the past and saying the past was so much better. Perhatikan apa yang Salomo katakan tentang tinggalkan masa lalu dan hidup di masa depan yang lebih penuh harapan. He says in Ecclesiastes, say not thou, what is the cause that the former days were better than these? For thou dost not inquire wisely concerning this. Dikatakan, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Many times you say, oh, the past had better opportunities. If only I was living at another time. Look at all the trouble and trial here now.
Karena seringkali kita berpikir, seandainya kalau bisa mengulang waktu dan melakukan yang kita lewatkan, mungkin itu lebih baik. Solomon says, thinking this way is not wise. Tapi Salomo katakan bahwa bila mana kita punya pemikiran seperti itu bukan berdasarkan hikmat. Why is that? Because you can't be living in the past. What you have is the present and the future to come. Kenapa Salomo berkata demikian? Karena kita tidak bisa memiliki lagi apa yang sudah berlalu, atau kita tidak bisa hidup lagi di masa lalu. Apa yang kita miliki sekarang dan bahkan masa ke depan. So make the most of the here and the now, rather than wishing that you were living in a different time or place. Jadi biarlah kita hidup sekarang daripada kita berpikir dan berharap kalau boleh di masa yang lalu atau di masa suatu waktu yang sudah lalu. After all, this is what we're told by Paul in 2 Corinthians. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Paulus menyatakan dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Brothers and sisters, we are new in Christ. Let's look forward. Saudaraku dalam Tuhan, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Mari kita maju ke depan. So I want to summarize what we have covered so far, just so we can remember easily. Saya ingin merangkumkan apa yang kita sudah bahas agar kita mudah mengingatnya. These 6 chains and 6 burdens that we carry needlessly. Yaitu tentang 6 rantai yang kita seringkali bawa, yang adalah bukan kebutuhan kita. Kita tidak butuh, tapi kita bawa-bawa. Okay, and they are, number 1 was negative self-talk. Yang 6 rantai itu adalah, yang pertama, pembicaraan diri yang negatif. 2, unfinished tasks. Yang kedua, tugas yang belum selesai. Next one, reacting in the moment. Berikutnya, bereaksi pada saat itu. People pleasing. Menyenangkan orang. The guilt of the past. Rasa bersalah di masa lalu. And the regrets of the past as well. Dan penyesalan, khususnya yang terjadi di masa lalu juga. Let us ask for God's grace and God's help to leave these chains behind us. Minta kasih karunia Allah untuk menolong kita meninggalkan semua rantai-rantai ini di belakang. Jesus says if we keep looking behind, we are not fit for the kingdom. Sebab Yesus berkata, bila mana kita melihat ke belakang, kita tidak layak untuk kerajaan sorga. So let us unburden ourselves to make room for the Spirit of Christ. Jadi oleh karena itu, lepaskan beban dari hati kita agar ada ruang untuk Roh Kristus. This is a very fitting verse for this year, 2022. Ini adalah ayat yang sangat cocok dengan tahun ini, yaitu 2022. Jesus speaking here, and when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Spirit. Dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. We need to make room for the reception of the Spirit. Kita harus membuat ruang agar dapat menerima Roh tersebut. Many times our habits of thinking and these chains prevent us from fully being filled with the Spirit. Karena seringkali dengan pola pikir kita serta rantai-rantai yang tadi menghalangi Roh Kristus mengisi hati kita. And this is John chapter 20 verse 22. Inilah Yohanes 20 ayat 22. A very fitting verse and one that we should remember all year 2022. Suatu ayat yang sangat cocok, ayat yang perlu kita ingat sepanjang tahun ini, tahun 2022. So brothers and sisters, let us make this year the year of being filled with the Spirit. Karenanya, marilah saudaraku dalam Tuhan, biarlah tahun ini adalah tahun untuk kita dipenuhi dengan Roh. Are we letting some of these things fill room in our life that prevents us from being filled with God's Spirit? Adakah hal-hal yang tadi menghalangi hati kita untuk dipenuhi oleh Roh?
Let us, by God's grace, recognize those chains and break them and leave them behind where they belong. Kiranya melalui kasih karunia Allah, kita mengenali rantai-rantai tadi, patahkan dan tinggalkan di masa lalu, karena disitulah tempatnya. Let's pray together and ask for God's blessing. Mari kita berdoa. Father, we thank you for another year of life. Bapa di surga, terima kasih atas tahun yang baru. We thank you that we are made new creatures in Christ Jesus. Terima kasih telah menjadikan kami ciptaan baru dalam Yesus. Please help us to break free from these habits of thoughts and the chains that bind us. Tolong kami bebas dari pemikiran-pemikiran negatif dan rantai-rantai yang mengikat ini, so that we can receive the full reception of your Holy Spirit. agar kami dapat menerima dengan penuh kecurahan daripada Roh-Mu. We thank you that this promise is faithful and true. Kami bersyukur dan terima kasih atas janji yang pasti ini. We thank you in the wonderful name of our Savior Jesus. Amen. Kami bersyukur dan terima kasih dalam nama yang indah, Yesus Kristus. Amen. Amin.